Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Tamrina Latifah ingin sharing sama kalian. Jadi kemarin itu aku ikutan kajian online yang diisi oleh Ustadz Nur Ihsan Junullah atau yang biasa dikenal sama kita tuh sebagai Kang Abe ya. Dan beliau tuh membahas tentang resolusi 2021. Nah sekarang kan baru masuk kan tahun 2021. Kita tuh harus penting menurut aku bikin resolusi. Kenapa? Karena resolusi ini adalah yang membuat kita tuh memiliki harapan untuk menjadi lebih baik, dan setiap orang pasti punya tujuan hidup ya. Dan karena resolusi ini adalah jalannya kita untuk mencapai tujuan hidup kita pastinya. Ya langsung aja, resolusi yang pertama adalah taat. Ya semoga usia kita di tahun ini adalah nikmat syukur ya dari Allah, bukan istiroj. Karena hati-hati, Allah memberi umur kita panjang, kita dikasih ya umur sekarang itu bisa jadi istiroj guys. Jadi nauzubillah min dzalik kan. Jadi kita harus membuat hidup kita menjadi berkualitas. Oke, dari taat ini. Nah, taat ini tuh bentuknya apa sih? Kayak beramal soleh agar Allah tuh semakin sayang sama kita ya. Dan kurangin lah itu kayak pengen dipuji, mengejar dunia, ya intinya itu. Karena mengejar ridha Allah tuh lebih besar loh, jauh lebih besar daripada surganya Allah. Jadi goals kita hidup ini untuk mati bukan untuk ke surga, tapi untuk ridhonya Allah. Kita di dunia ini mengejar ridhonya Allah. Gimana sih caranya supaya kita bisa beramal soleh terus ya? Salah satunya dengan cara tetaplah berada di lingkungan yang soleh, di komunitas-komunitas yang soleh, karena itu suatu bentuk syukur kita loh kepada Allah. Karena mencari 1000 musuh itu gampang, mudah ya, tapi mencari satu teman yang soleh itu sulit. Kalau kalian nemu itu kalian harus ikat erat-erat, karena banyak banget ya di dunianya mereka itu teman deket, tapi begitu di akhirat mereka jadi musuh. Kenapa bisa kayak gitu? Itu karena selama di dunianya mereka bareng-barengan, mereka bersahabatan, tetapi bareng-barengnya mereka itu bukan untuk beramal soleh, bukan untuk mengejar Allah, tapi mereka hanya untuk berfoya-foya, berhura-hura, bersenang-senang ya, nikmat dunia lah ya. Dan akhirnya selama di dunia dia bersahabatan, akhirnya tuh di akhirat mereka jadi musuhan, karena ya tadi mereka di dunia ini bukan untuk beramal soleh. Nah, maka dari itu jangan pernah menjauh dari lingkungan yang soleh. Nah, resolusi yang kedua adalah kuat. Kan ada nih ya pepatah yang bilang, kalau ingin hidup damai, maka harus siap berperang. Konteks berperang di sini adalah berjuang ya. Allah telah berfirman dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 66:1. Kalian bisa baca karena aku gak akan ngebacainnya karena durasi, tapi aku udah mentadaburinya bahwa Allah berfirman pada ayat 60-nya, siapkan kekuatan dan kuda yang dengan kekuatan ini orang-orang yang tidak senang dengan Islam akan gentar. Nah, tadabbur ayat 60-nya adalah Allah perintahkan kita menjadi muslim yang kuat. Kenapa? Gitu. Menjadi muslim yang kuat itu tujuannya bukan ingin ditakut-takutin, tapi agar kita tuh gak ada yang ngeganggu kita gitu ya. Dan ayat 61-nya adalah, dan kalau mereka yang tidak senang dengan Islam, kalianlah orang muslim yang berdamai. Nah, tadabbur ayat 61-nya adalah Allah tuh memerintahkan kita untuk berdamai. Damai itu setelah kuat, karena tidak akan terjadi kedamaian jika tidak memiliki kekuatan. Dan kuat itu dalam bentuk apa sih? Apakah kuat fisik gitu? No, di sini tuh ya boleh, cuman ada bentuk kuat yang paling penting. Nomor 1 adalah kuat akidah kepada Allah. Kuat memegang agama Islam. Kuat memegang prinsip Islam, kuat iman, kuat harapan dan usaha. Karena orang yang tidak memiliki iman maka tidak memiliki harapan. Dan kuat dalam fisik. Nah, baru kuat dalam fisik ya. Nah, dari kuat yang barusan ini kita bisa ngambil kisah dari Siti Hajar ya, dan anaknya Nabi Ismail yang baru lahir, yang dimana di tengah padang gitu, nggak ada orang satupun yang bisa dimintain tolong, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada warung ya. Dan Siti Hajar tuh bingung, anaknya tuh pengen menyusui tapi nggak ada makanan gitu, nggak ada asupan untuk Siti Hajarnya. Siti Hajarnya itu bolak-balik dari Sofa Marwah Sofa yang jauhnya tuh ratusan meter ya, antara dari Safa ke Marwah ke Safa, dan itu bolak-balikan. Dan Siti Hajar nggak putus asa sama Allah, karena kuat yang barusan yang tadi telah aku bilang itu membuat kita jauh dari putus asa.
Dan Siti Hajar yakin ini tuh karena Allah gitu. Allah yang telah memerintahkan dirinya seperti ini. Jadinya dirinya tuh jauh dari kata putus asa. Dan sampai akhirnya bolak-balik nih dari Safa Marwah Safa. Taunya air tuh keluar dari kakinya Nabi Ismail sendiri karena rasa bahwa ini tuh adalah pertolongan dari Allah. Dan yang terakhir, resolusi yang ketiga adalah bermanfaat. Kalian tahu gak sih siapa orang yang paling Allah cintai di dunia ini? Dan amalannya apa gitu yang paling Allah cintai? Dan ini pernah ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling Allah cintai dan amalan apa yang paling Allah cintai? Rasul menjawab, Allah paling mencintai orang yang bermanfaat dan orang yang memberi manfaat. Itu amalannya yang memberi manfaat. Karena Rasul lebih suka menemani orang yang sedang membutuhkan sesuatu dan orang yang memiliki hajat daripada orang yang beriktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Kok bisa ya? Karena Allah paling mencintai hambanya yang bermanfaat. Jadi pahala kayak misalnya kita membantu melunaskan utang orang misalnya contohnya, atau kita tuh membantu orang yang kelaparan misalnya yang muda, itu tuh Allah lebih suka karena ya itu Allah tuh mencintai hamba-hambanya yang bermanfaat. Karena pahalanya tuh sama dengan beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Oke teman-teman, cukup 3 ya. Yang pertama adalah resolusi taat, yang kedua adalah kuat, yang ketiga adalah bermanfaat. Ya cukup dari aku. Semoga ilmu ini kalian bisa menambah ilmu dan kalian bisa menerapkannya. Dan semoga juga kalian dengan ya yang aku sampaikan barusan bisa mencharge iman kalian, dan semoga kalian bisa istiqomah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah juga pastinya. Dan terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa dukung aku ya guys, semoga aku bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, karena khairun nas anfa'uhum linnas, dan Allah tuh sangat mencintai hambanya seperti itu. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.